Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi pada channel yang satu ini. Di channel ini saya akan membahas beberapa seni berbisnis. Materinya adalah sekarang adalah seni berbisnis ya. Nah, saya akan membagi beberapa tips atau pondasi yang bisa teman-teman apply pada bisnis dari teman-teman semua. Nah, untuk kesempatan ini tidak banyak memang yang akan saya share kepada teman-teman semua. Nah, ini yang pertama itu adalah bisnis itu solusi bukan masalah. Nah, karena orang itu butuh solusi bukan masalah, karena orang sudah kebanyakan masalah. Gimana teman-teman, sepakat ya? Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis, bisa nggak teman-teman menjawab dari pertanyaan satu ini, yaitu bisnis itu apa sih itu? Apakah bisnis teman-teman itu sudah menjadi solusi atau belum? Atau malah bisnis teman-teman itu adalah menjadikan masalah gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kembali apakah bisnis teman-teman itu sudah menjadi polusi dari permasalahan yang ada atau malah menjadi masalah atau menambah jadi masalah kayak gitu. Nah, pastikan bisnis dari teman-teman itu adalah sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Seperti itu ya teman-teman. Nah, berarti kita sepakat ya. Nah, ini adalah seni berbisnis atau pondasi yang pertama yang harus teman-teman cross check ulang kepada bisnis teman-teman semua. Nah, ini yang kedua, bisnis itu rame-rame bukan sendirian. Nah, analoginya adalah karena orang itu suka yang rame bukan yang sendirian atau sepi, berarti sepi ya. Orang kalau jomblo itu gelisah, seperti tak punya sandaran. Nah, kalau orang yang sudah punya pasangan merasa tenang karena bisa bersandar. Silakan kata teman-teman. Nah, di bisnis kita juga sama seperti itu. Nah, saya dan teman-teman di warung seni itu memang dari awal kami itu ada itu memang di konsep sedemikian rupa untuk bagaimana kita berbisnis itu secara rame-rame bukan sendirian. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang kita sadari bersama bahwasanya kita hidup pun tidak bisa sendiri, pasti membutuhkan orang lain kan, seperti itu. Akan lebih enaknya ketika kita memang melakukan suatu hal itu rame-rame atau bersama gitu loh, seperti itu ya teman-teman. Makanya bisnis itu harus rame-rame, jangan sendirian, karena memang kita juga sadari betul bahwasanya kita itu pasti punya keterbatasan. Nah, tidak ada orang yang mampu untuk mengerjakan semuanya dengan sendiri gitu lah. Begitupun dengan bisnis. Nah, terus kemudian yang ketiga itu adalah bisnis itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai pelampiasan. Nah, analoginya adalah karena yang namanya kebutuhan itu ya pasti harus didapatkan, diupayakan dan diperjuangkan. Karena yang namanya pelampiasan itu ya hanya sesaat, tak tahan lama. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di bisnis juga sama gitu loh. Jadi kalau teman-teman itu menganggap bahwasanya bisnis teman-teman itu hanya pelampiasan, hanya ikut-ikutan teman yang lain, kayaknya si A itu adalah sudah berhasil, sudah sukses menjalankan bisnis misalkan, aku mau ikut-ikutan bikin bisnis gitu kan. Atau mungkin karena bingung mau ngapain, udah kebanyakan uang kali ya. Nah, wah ini buat ngapain daripada buat beranggaran mau bikin bisnis atau mungkin yang lain. Nah, intinya bisa nggak teman-teman membawa bisnis yang teman-teman miliki itu sebagai kebutuhan teman-teman, bukan hanya pelampiasan. Contoh, misal bisnis itu biasanya banyak juga yang teman-teman itu adalah mau jualan ini, misalnya teman-teman mau jualan es kepal Milo, kayaknya laku keras gitu. Nah, jangan sampai dalam artian kita hanya ikut-ikutan tren, ikut-ikutan pas rame-rame itu apa gitu. Nah, kita juga harus
memikirkan bahwasannya ketika nyawa kita adalah bisnis itu adalah kebutuhan, berarti itu adalah kita memikirkan tentang sustainable gitu Mas. Karena memang bisnis itu harus kita pikirkan agar bagaimana bisnis kita itu adalah sustainable ya teman-teman. Jadi bukan pelampiasan, bukan hanya ikut tren, bukan karena bisnis itu bukan karena lucu-lucuan juga gitu loh. Karena banyak terjadi bahwasanya banyak teman-teman yang wah saya mau buka bisnis inilah karena memang belum pernah ada gitu kan. Ya, di dunia belum pernah ada, ya memang boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi memang itu bukan menjadi kayak penentu kemenangan bahwasanya bisnis teman-teman itu akan menang di di berjalannya waktu kayak gitu. Karena memang jangan sampai bisnis itu ya itu tadi hanya pas lagi mood, pas lagi senang kayak gitu. Intinya sebagai pelampiasan, nah itu tidak disarankan teman-teman. Nah itu adalah 3 seni bisnis yang paling mendasar yang bisa saya share gitu. Nah sebenarnya masih banyak lagi pondasi atau seni berbisnis yang lainnya yang bisa teman-teman juga dapatkan, tapi ini adalah menjadi 3 pokok atau pondasi seni berbisnis. Jadi ketika teman-teman bisa mengaplikasikan atau menjadikan nyawa atau menjadikan seni di bisnis teman-teman yang ketiga itu, yang ketiganya insya Allah bisnis teman-teman akan sustainable. Nah tapi gini teman-teman, saya memang tidak bisa menjamin, atau mungkin mentor manapun itu tidak bisa menjamin bahwasanya bisnis teman-teman itu akan berhasil atau survive. Tapi saya pastikan jika teman-teman mengaplikasikan serta mengoptimalkan 3 seni tersebut, setidaknya teman-teman itu lebih bergairah seperti itu. Nah mungkin hanya itu ya yang bisa saya share pada kesempatan ini. Semoga ada waktu atau kesempatan lain yang bisa untuk kita saling bershare mengenai dunia bisnis gitu ya. Mungkin itu selamat menjalankan, selamat berbisnis. Semoga bisnis teman-teman atau semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menjalankan sebuah aktivitas terutama di bidang bisnis. Oke, see you di kesempatan berikutnya.